Kami mau terus berjuang ya Tuhan. Hingga pada akhirnya Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Sebab tidak ada alasan hari-hari ini buat kami mengeluh. Tidak ada alasan buat kami bermalas-malasan di hadapan-Mu. Sebab kami juga sadar segala sesuatu yang akan kami hadapi tidak pernah kami prediksi. Tapi satu hal kami percaya ketika kami melekat kepada Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kami kepada perkenanan yang luar biasa. Pagi yang indah, kerinduan kami, roh kami berkontemplasi dengan Roh-Mu. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menegur kami. Bahkan Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan suara yang lantang. Baik kawan-kawan kami yang beribadah secara online maupun onsite. Kami tahu firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menuntun kami. Tegur kami ketika Engkau dapati kami salah. Dan tarik kami mendekat kepadamu. Ketika Engkau dapati bulan-bulan ini kami menjauh daripada Tuhan. Bapa, berbicara. Sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tinggikan diri-Mu setinggi-tingginya mengatasi langit dan bumi. Berbicara atas kami siap diberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama kita berkata. Boleh tepuk tangan panjang dulu bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mencoba untuk mengentertain dirinya mencari Tuhan. Padahal sesungguhnya dia tidak mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya berdoa pagi ini, siapapun saudara, hari ini tujuan kita sama, berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita malam berjumpa dengan Tuhan, pulang yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa Tuhan berikan jawaban. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, setiap tujuan hidup dan segala keinginan kita, boleh PowerPoint-nya ditayangkan ya. Setiap tujuan hidup dan segala keinginan kita, kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saya bilang sama istri saya, kalau boleh sih kita sukses terus ya, enggak pakai gagal. Kan mau kita, tapi maunya Tuhan kan berbeda. Betul? Sering kok kita berdoa minta berkat, yang dikasih justru apa? Masalah. Sering kita minta damai, justru dikirimkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Betul tidak? Kok kayaknya wajahnya ini antara terdakwa dengan tertuduh ini. Haleluya. Betul? Sering kita minta, sering dikasih Tuhan. Anak-anak kita berhasil seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Toh disuruh belajar, jadi sulitnya minta ampun. Suruh belajar main HP. Kehendak kita tidak selamanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya mau pastikan kehendak Tuhan mendatangkan kemuliaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kanan kirinya, jangan suka ngeyel sama Tuhan. Pokoknya kalau udah bilang pokoknya, itu repot, selesai dah. Saya kalau lagi debat sama istri saya, terus saya bilang begini, pokoknya saya diam. Kalau saya selanjutkan, selesai urusannya. Saya mau katakan saudaraku, kehendak Allah tujuannya adalah kemenangan. Sekalipun jalannya berliku, sekalipun jalannya menanjak, sekalipun jalannya becek. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, tujuannya adalah kemenangan. Haleluya. Klik berikutnya tolong. Kehendak Allah atas kita, di atas segalanya. Yang pertama 1 Petrus 2:9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Pak, Bu, kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus, bukan hanya melakukan perkara-perkara biasa. Kita dipanggil saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk kita menjadi saksi yang terbuka, supaya Yesus yang kita sembah hidup atas kita. Banyak loh namanya Abraham,
tapi kelakuannya waduh luar biasa. Tapi bukan Abraham yang ini ya. Kalau yang Abraham ini temannya Pak Martin, tenang aja. Haleluya. Banyak loh orang namanya David, tapi kelakuan mudah-mudahan gak ada namanya David di sini. Haleluya. Banyak orang loh namanya Nathanael, tapi meditnya minta ampun. Padahal Nathan itu memberi, artinya giver. El itu Elohim, memberi karena Tuhan, tapi namanya Nathanael, meditnya minta ampun. Kalau ada di sini cepat ganti namanya Mr. Medit. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Setelah memberitakan hal yang besar, Tuhan berkata apa? Engkau menjaga kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya percaya dimanapun Anda ditempatkan akan mengimplementasikan kuasa Allah. Di mana Anda berada, Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ada di dekat komplek rumah saya, ini dekatnya Bu Robert ini. Keluarga Kristen baru saudaraku, harapan saya jadi contoh. Waduh, kalau berantem itu piring terbang, sendok terbang, wajan terbang. Ini gak jadi contoh, tapi saya berdoa semua yang hadir maupun yang di rumah adalah suratan terbuka. Supaya Yesus nampak atas hidup kita. Bilang kanan kirimu, kamu suratan yang terbuka. Klik berikutnya, tolong. Yes, kehendak Tuhan atas kita. Yang pertama, bagi setiap kita yang telah ditebus menjadi terang dan menjadi apa? Teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini hukum Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita. Bagi setiap kita yang telah ditebus menjadi terang. Gawi, dulu kan pernah kan kalau ke sana dikasih kantong merah, hijau, kuning itu. Wih, dalamnya sampah semua itu. Kalau tokonya nggak laris, beli kucing di sana. Tahu kan? Di bawah banyak. Kalau baterainya Eveready cepet ya. Wah. Kalau baterainya ABC, slow motion. Saya mau katakan berkat kita bukan dari situ-situ. Berkat kita datang dari Allah yang maha tinggi. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bapak Ibu, ketika kami bertobat, saya menikah dengan guru sekolah minggu, ternyata guru sekolah minggu paling hebat dah. Haleluya. Ih, kok gak ada yang amin, kayaknya yang lainnya menyesal ya. Saudara ini kasih Tuhan, ketika saya menikah, terus percaya Yesus, yang saya beritakan kepada papa keluarga mama saya, bukan lagi tentang Lukas, Markus, Matius, tidak. Tetapi yang saya lakukan apa? Suratan yang terbuka. Gaya hidup, ucapan harus linier dengan perbuatan. Dan pada satu titik orang tua saya berkata, siapa sih Tuhan yang engkau sembah? Amin. Gak ada gunanya kita pelayanan hebat, gak ada gunanya kita jadi orang Kristen lama kalau hidupmu tidak berubah, tidak mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau di gereja kudus, tangan istrinya digandeng, teng. Nanti yang kedua di mall juga digandeng. Kenapa? Kalau di mall takut lepas. Karena perempuan tuh penglihatannya lurus, diskon 70%, lihat ya. Gak tahu itu karunia khusus mungkin. Saudara ini kasih Tuhan, dengan teladan, dengan terang yang kami dapatkan, kami impartasikan. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Papa saya boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Buat saya yang hebat bukan orang yang hafal firman Tuhan. Buat saya orang yang hebat adalah orang yang hidup dan menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, seharusnya demikian juga kita. Kehendak, boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Kehendak Allah lebih penting dari apa? Oh enggak ada. Di situ boleh tayangkan. Oke. Lebih penting dari apa? Pencapaian. Anda boleh sukses, Anda boleh kaya, Anda boleh luar biasa. Tapi kalau nggak ada Yesus, itu apa pencapaian kita? Yang setuju katakan amin. Yang kedua, lebih hebat daripada ketenaran. Karena sekarang banyak hamba Tuhan termasuk saya dulu sebelum bertobat. Kalau habis khotbah, saya teleponi semua jemaat, tolong ya kasih jempol.
Semakin banyak yang like berarti semakin banyak terkenal. Ternyata kalau Tuhan tidak berkehendak semuanya sia-sia. Yang setuju katakan amin. Bahkan ada yang beli loh viewer. Itu 1.000 kalau nggak salah itu 30.000. Sampai apal saya. Kenapa? Mahasiswa di rumah itu kalau upload tuh beli viewer. Pendeta nggak boleh begitu ya hamba Tuhan ya. Biarlah nama kita dikenal oleh Tuhan. Orang boleh tidak kenal kita, tetapi tetap biar Tuhan yang mengenal kita. Yang berikutnya, lebih penting daripada apa? Kekayaan. Terus, mengalami kebaikannya, mujizatnya, hadiratnya, dan berkatnya. Ini kehendak Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita pulang mengambil keputusan yang benar, kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tentu di dalam kita. Boleh buka Injil Yohanes 15 ayat ke-7, maaf di PowerPoint nggak ada. Boleh buka Yohanes 15 ayat ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Ini AC-nya kencang banget, kepala saya udah gak ada rambut. Haleluya. Ini bukan rontok loh Bapak, ini salah sampo. Nanti kalau sudah pulih saya akan jadi model bagus. Coba lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. God not say maybe you get it. Tuhan gak bilang mudah-mudahan kamu dapat. Sejauh firman tinggal di dalam kita dan dia ada dalam hidup kita, apa yang saudara minta dalam nama Yesus diberikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, makanya jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Kesembuhan kecil Bapak Ibu, kekayaan kecil. 8 bulan yang lalu saya ke Israel. Saya membawa salah satu atlet PON tapi cacat karena 3 tahun terakhir dia lumpuh. Ada saraf kejepit yang sedemikian rupa sehingga gadis ini lumpuh. Umurnya masih muda loh, 29 tahun. Dan mamanya, abangnya, adiknya sudah mulai putus asa. Oh terima kasih Pak. Sudah mulai hangat kepala saya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dia lumpuh. Pakai kursi roda. Ketika di sungai Yordan, dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh gak saya dibaptis? Itu kerinduan saya sejak kecil. Oh kamu belum dibaptis? Oke. Tapi Tuhan ingatkan saya loh. Sebelum dibaptis pastikan rekonsiliasi dulu dengan keluarganya. Ada pengampunan, ada penerimaan, ada sesuatu yang harus dibereskan. Di situ ada abangnya, ada adiknya, ada mamanya, papanya maaf, tinggalkan keluarga ini. Dia lakukan rekonsiliasi 30 menit sore ini kasih Tuhan. Saya baptis di sungai Yordan. Ketika dia keluar dari air, dia lupa bahwa dirinya lumpuh. Dia berjalan. Dan loh Pak, saya kok bisa jalan? Aku juga gak tahu. Kenapa bisa berjalan? Saya mau katakan, kerinduanmu yang engkau kemas dengan iman, Tuhan sanggup jawab, Tuhan sanggup penuhkan, dan Tuhan sanggup berikan terobosan buat kita. Amin. Pertanyaannya gini loh Bapak Ibu, kenapa banyak orang minta mujizat gak dapat mujizat? Kenapa banyak orang minta terobosan gak dapat terobosan? Jangan-jangan Tuhan tidak melihat dasar yang kuat untuk mujizat itu dinyatakan. Kok gak ada amin? Haleluya. Siapa yang rindu mendapatkan mujizat? Semua rindu bukan? Sebelum Anda nuntut Tuhan, pastikan landasannya kuat untuk mujizat itu dinyatakan. Kalau tidak, sombong kita nanti. Yang bicara ini kalau semua doanya dijawab Tuhan, oh nanti saya jadi Tuhan. Betul tidak? Ingat ketika perempuan Kanaan datang kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan anakku kerasukan setan. Harapannya adalah anaknya dapat mujizat. Tapi Yesus gak gubris loh. Yesus gak mau toleh sama sekali. Bahkan murid-muridnya bilang begini, usir dia Tuhan. Dari tadi dia ikut kita teriak-teriak. Sampai dari mulut Yesus berkata, kamu bukan bagian daripada proyek penyelamatan orang Israel. Tapi
Tapi perempuan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa mujizat tidak automatically diberikan buat dia. Karena Tuhan belum melihat dasar yang kuat atas hidupnya. Sampai Tuhan bilang begini, Yesus, tidak patut roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak diberikan kepada siapa? Anjing, Alkitab bilang begitu. Tapi perempuan itu bilang apa? Benar Tuhan, tapi anjing ini juga makan dari remah-remah meja Tuhan. Dari situ Yesus baru melihat dasar untuk mujizat diberikan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Pak, ini bukan masalah doa puasa, Pak, ini bukan masalah puasa Esther, Pak, ini bukan masalah puasa Daniel, tidak. Tetapi berbicara roh kita yang berkontemplasi dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan atas hidup kita. Amin. Tolong PowerPoint yang berikutnya. Haleluya, puji Tuhan. Klik berikutnya. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Ini mutlak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, di banyak mimbar saya katakan, jangan pernah bermegah diri dengan pelayananmu. Sebab tanpa Tuhan semua pelayananmu sia-sia. Betul tidak? Amin. Natal kemarin saya bersama dengan Bapak Freddy Sambo di Cibinong. Bukan di rumah saya ya, saudara udah curiga aja. Enggak, saya bawa pulang di Cibinong. Dia bilang apa? Pencapaian apapun sebenarnya sia-sia kalau kita tanpa Tuhan. Pak, Bu, semua orang boleh tahu masa lalu kita. Betul tidak? Semua orang boleh ngomongin kelemahan kita. Betul tidak? Semua orang boleh menjelek-jelekkan karena masa lalu kita. Boleh tidak? Tetapi dengar baik, tidak satupun orang tahu masa depan kita kecuali Yesus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Amin. Kalau kita toleh saudara ini kasih Tuhan 20-25 tahun yang lalu, siapa kita? Kita gak ada apa-apanya. Tapi kalau hari ini kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, saya mau katakan semua karena kita melekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Oleh sebab itu masa menjelang Paskah ini, ayo Bapak Ibu, saudara masuk dalam hatinya Tuhan. Seberapa banyak pernah pergi ke Israel, saudara? Nah, kayaknya Pak Martin harus pergi lagi nih, Pak. Sedikit yang pergi. Siapa yang rindu pergi ke tanah perjanjian? Cepat, malaikat sedang tulis. Haleluya. Cepat, namanya ditulis soalnya. Haleluya. Bilang kanan kirimu, mulai besok. Nah, itu dia. Nabung. Biar kita punya iman segede gunung Salak, uang gak jatuh dari langit. Tetap puasa beli baju dulu, puasa beli sepatu yang bagus-bagus, nabung dulu. Amin. Saudaraku, saudara kalau ke Israel akan pergi ke tempatnya rumahnya Imam Kayafas. Imam Kayafas dulu ada penjara 3 lantai di bawah tanah. Hukum sesah yang dilakukan oleh orang Romawi atas orang-orang yang salah itu bukan tanpa tujuan. Karena orang Romawi berpikir orang yang disesah 3 kali pasti mati. Apa sesah saudaraku? Adalah satu cambuk yang terbuat dari kulit panjangnya 2 meter, ujungnya itu ada rahang binatang. Yang panjangnya 30 cm dan ada seperti tonjolannya itu 15 cm. Sesah adalah sesuatu yang dipukulkan ke seseorang. Ketika ditarik saudaraku, yang keluar bukan kulitnya, bukan daging, tembus sampai ke bagian tubuh yang lain. Itu Yesus. Saudara pernah lihat The Passion of Christ? Apa itu namanya? Paskah itu. Maaf, luka gak seperti itu? Enggak. Luka Yesus itu tidak ada yang utuh badannya 1 inci pun.
Kenapa? 38 kali dia disesal. Hancur badannya. Berita baiknya adalah apa saudara yang dikasihi Tuhan? Oleh luka-luka Yesus tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu berlaku buat saudara dan saya. Amin. Makanya Yesus ketika di station yang keempat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia terjatuh, dia teriak kepada ibunya, "Ibu, ini aku anakmu." Kenapa demikian saudaraku? Karena Maria sudah tidak mengenal siapa Yesus. Mukanya udah hancur. Pak, Bu, menurut tradisi orang Romawi, Yesus itu ketika ke Via Dolorosa menuju ke Holy Sepulchre, menuju ke Golgota, ke Kalvari, itu tidak memikul salib yang cross begini. Menurut tradisi Romawi. Yesus itu memikul kayu yang basah, bentuknya masih basah, belum berbentuk salib. Ditalikan secara vertikal. Dan itu 2 kali berat beban badannya. Menurut tradisi Yahudi, Yesus kurang lebih berat badannya 74 kilo waktu ditangkap dan disalibkan. Dan dia memegang atau ditalikan dengan kayu yang beratnya 150 kilo. Ketika dia terjatuh, kakinya tidak bisa menyangga. Kenapa? Kakinya telah disesah. Ketika dia terjatuh, tidak bisa dia dengan tangannya, karena tangannya terikat dengan kayu yang basah secara horizontal. Tetapi ketika dia terjatuh, yang menyangga semua berat badannya dan kayu yang basah adalah apa? Wajah Yesus. Dan itu hancur. Makanya di stasiun yang ke-6 dia bertemu dengan seorang gadis namanya Veronika. Betul? Vero itu asli artinya. Nika itu adalah wajah. Veronika, wajah yang asli. Kenapa? Ibunya tidak mengenal lagi. Kok saya khotbah Paskah ya larinya ya? Haleluya. Amin. Kalau kita mengenal pengorbanan Tuhan seperti ini, harusnya gak ada orang Kristen yang main-main. Kalau kita mengenal pengorbanan Tuhan, harusnya tidak ada lagi kita apa? Tidak sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Setelah ini kasih Tuhan. Harusnya. Kalau kita merindu mengalami kuasa Tuhan, kita juga harus rindu mengalami penderitaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Klik berikutnya, Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Alasan apa kita sombong? Alasan apa kita bermegah diri? Alasan apa kita merasa hebat dengan pencapaian kita? Semua toh yang kita kelola hari ini itu adalah titipan Tuhan dan suatu saat nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, harusnya setiap hari yang kita cari dulu adalah Tuhan itu sendiri. Klik berikutnya, tolong. Sabar ya, masih ada 70 PowerPoint ini. Oh ya. Oke. Yang berikutnya, Yohanes 3:16. Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Pak, Bu, hanya di dalam Yesus ada jawaban. Hanya dalam Yesus ada kekekalan. Hanya dalam Yesus ada kemenangan. Di luar itu hanya janji. Hanya janji. Kalau kita sadar hanya dalam Yesus ada kebenaran, alasan apa kita menomorduakan Yesus? Pengerja kadang-kadang di gereja yang saya pimpin, saudaraku, kenapa gak datang ke gereja? Sorry Pak, saya ada undangan. Undangannya sudah diundang 3 bulan yang lalu, gak enak. Dengar baik, Yesus udah undang kamu ibadah 2 tahun yang lalu. Ayo pilih mana
mana? Loh iya, Ibrani 10:25, hendaklah kamu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul tidak? Wah, ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada undangan arisan, datang kemana dulu? Oh, sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dengan kita bersekutu, kita dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Banyak loh orang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Saya kasih contoh ya. Suatu ketika Pak Gembala pergi ke sekolah minggu. Di sini ada sekolah minggu ya. Sekolah minggu, Pak Gembala, tapi bukan Pak Martin ini, Pak, ini hanya ilustrasi ya Pak ya. Terus datang ke sekolah minggu, dia ketemu sama David. Sorry kalau ada yang namanya David. Dia bilang begini Pak Gembala, David, Pak Pendeta mau tanya, kamu tahu nggak siapa yang merobohkan tembok Yeriko? David mukanya merah karena Pak Pendeta tanyanya agak sedikit tegang. Pak Pendeta, janji Pak, itu bukan David yang merobohkan Pak. Jujur ya, Pak Pendeta langsung stres. Waduh, ada yang begini di gereja ya. Dia tinggalkan ruang sekolah minggu sampai nunduk. Apa yang terjadi di sekolah minggu? Ketemu Nathan. Nathan siapa? Guru sekolah minggu. Nathan sini. Ini loh, ada tadi Pak Pendeta ke sekolah minggu tanya sama David, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Nathan mukanya tegang juga. Terus Pak bilang apa dia Pak? Dia bilang dia tidak merobohkan. Pak Pendeta, boleh nggak saya terangkan sedikit? David itu adalah anak sekolah minggu yang paling jujur. Dia akan selalu mengatakan apa adanya. Kalau memang bukan dia yang merobohkan, pasti bukan. Aduh, pendetanya bukan stres lagi, kepalanya mulai puyang. Akhirnya dipanggil semua sing tua. Haleluya. Para penatua dipanggil. Ada kejadian seperti ini. Wah, Pak Pendetanya nadanya udah tinggi. Kenapa? Ini penyesatan. Rapat sunyi senyap, kayak rapat Paskah. Karena nanti siapa yang jadi Yesus, siapa yang disalib, biasanya kan begitu. Sudah dikasih dan semua sunyi senyap. Akhirnya ada penatua yang paling tua, paling bijaksana, dia bangkit berdiri. Pak Pendeta yang terkasih, bisakah kita tidak membicarakan hal-hal yang sudah usang, Pak? Kenapa saudara ketawa? Saya belum selesai bicara. Jadi begini Pak, kalau memang tembok itu sudah roboh, ya biarlah roboh Pak, kita bangun panitia pembangunan. Bu, Pak, bukankah mengampuni itu firman Tuhan? Loh, kok enggak bilang amin? Iya, tapi toh banyak orang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Betul enggak? Bukankah menyantuni orang-orang miskin itu firman Tuhan? Tapi nyatanya toh kita enggak peduli. Bukankah beribadah, pertemuan ibadah menyembah Tuhan itu firman Tuhan? Toh nyatanya, sudahlah saudara dan Tuhan yang tahu. Haleluya. Bilang kanan kirimu, aku tidak mau hidup di masa lalu. Bilang. Maksudnya tak suruh berubah. Haleluya. Jadi mulai besok gereja jam 8, saudara datang setengah 8. Amin. Bantu nata kursi. Ada loh di tempat saya, gereja jam 8, datangnya jam 9. Pak, yang penting berkat, ngawur itu loh. Analoginya itu loh, ngawurnya luar biasa. Tapi di sini saya lihat enggak, bisa lihat wajah-wajah semuanya masuk surga, puji Tuhan. Kalau enggak diundang lagi sama Pak Martin. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 44 sekarang berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, ada satu ketetapan yang luar biasa supaya kita betul melekat sama Tuhan, bahwa kebangkitan hanya dalam diri Yesus Kristus. Haleluya. Coba yuk buka sebentar di Matius pasal 16 ayat yang ke-17. Boleh? Gak ada di PowerPoint, sorry.
Matius pasal 16 ayat yang ke-17. Haleluya, puji Tuhan. Boleh? Matius pasal 16 ayat 17. Ada kan? Ada ya. Di situ ada perkataan Simon bin Yunus. Oke, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Orang Indonesia bilang Simon, orang Inggris bilang Simon. Tapi kalau bahasa Ibrani aslinya adalah Simon. Bukan Simon, Simon. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara lihat baik-baik, ada tulisan Simon bin Yunus. Sekarang buka Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Tolong, saya minta ayat yang terakhir ini. Kalau nggak ingat lagi. Coba lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, bentar dulu. Tadi di Matius dibilang Simon siapa? Ini? Nah terus, di mana letak kesalahannya? Ini objek yang sama. Yang bicara juga Yesus. Tadi dikatakan Simon bin Yunus, bin Yonah, ini bin Joanna, bin Yohanes. Di mana letak kesalahannya? Orangnya sama ini. Yang bicara juga Yesus. Apa Matius yang menerjemahkan orang Jawa? Terus ini Yohanes yang menerjemahkan orang dari Batak, begitu? Loh ini sering jadi bukan perdebatan, sesuatu pertanyaan yang serius saudaraku, karena objeknya sama, Tuhannya sama, tapi kenapa labelingnya kok berbeda? Kita kan bicara tentang kehendak Allah. Matius pasal 16 ayat 17 tadi dikatakan Simon bin Yunus adalah satu deklarasi di mana Petrus yang disebut Simon, yang disebut Kefas adalah seorang penjala ikan. Betul tidak sampai di sini? Tetapi Yohanes pasal 21 boleh ditayangkan ini. Ayat yang ke-15. Ini Yesus bukan secara fisik, tetapi Yesus secara spirit. Dia sedang menyiapkan yang namanya mensa Kristi. Jadi murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap, diadili di rumahnya Imam Kayafas. Kenapa saya di sini? Di sini dong. Diadili di rumahnya Imam siapa? Imam Amrosi. Imam Kayafas, betul? Dan dibawa di hadapan Pontius Pilatus. Betul? Sampai disalibkan. Tuhan bilang begini kok sesungguhnya, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disalibkan, semua murid-murid mengalami degradasi iman. Sehingga kalau sudah baca Yohanes pasal yang ke-20, Petrus kembali kepada apa? Pekerjaan semula. Sebagai apa? Fisherman. Nelayan. Amin. Makanya ketika Yesus datang ke Galilea, dia bilang gini, anak-anakku, adakah lauk pauk bagimu? Mereka jawab apa? Tidak ada. Saudara ini kasih Tuhan murid Yesus dengan 11 karena Yudas sudah gantung diri. Ketika Yesus bertemu dengan mereka, bilang begini, bertolak lebih dalam. Saya punya pengertian beginilah. Kekristenan yang benar tidak hanya bisa di emperan. Kekristenan yang benar harus ada dalam pusat pusaran kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia disuruh bertolak lebih dalam dan Petrus bilang begini, saya sudah menjalaikan semalam-malam nggak dapat. Petrus bisa bilang, yang nelayan kan saya. Banyak tahu orang Kristen kalau dikasih nasihat banyak argunya, banyak alasannya. Kenapa tidak ibadah? Alasannya panjang. Lebih panjang daripada pertanyaannya. Betul tidak? Bilang kanan kirinya, jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Pak pendeta cuma tanya, kenapa tidak ibadah? 2 bab dijawab. Kayak nyusun skripsi.
Soalnya begini, ingat loh. Kebohongan yang satu akan menimbulkan kebohongan yang lain dan ipar-iparnya. Haleluya. Saudara kita dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terus Yesus bilang begini, tebarkan jalamu sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu pergi deh ke mana, di pik sana nelayan, tanyain. Nelayan kalau menebar jalan sebelah mana? Pasti sebelah kiri. Untuk menjaga keseimbangan kapal. Tapi Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu sebelah kanan. Saya punya pengertian demikian Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti mendatangkan kemuliaan. Amin. Oh, betul. Begitu diangkat saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dapat berapa? Muridnya tinggal 11. Kalau dikasih ikan 1 kilo, beratnya 1 ikan 1 kilo, kira-kira 11 ekor cukup nggak? Cukup lah, kalau ya serakus-serakusnya 2 lah. Betul? Tetapi ketika dia menjala, Yohanes pasal 21 mencatat apa? Dia mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar dan jalannya tidak koyak. Ingat Mazmur 127, hanya berkat Tuhan yang mendatangkan kita selamat. Amin. Kenapa 153? Bukankah 20 sudah cukup? Bukankah 30 sudah cukup? Kenapa 153? Yuk saya ajak belok sedikit. Siapa yang rindu tahun ini sudah diberkati mobil baru? Mek siji sing angkat tangan. Saudara udah kebanyakan mobil. Ayo, siapa yang rindu diberkati mobil? Saya pesan. Platnya nanti B153 GBU. Kenapa 153? Alkitab tidak mencatat. Di Israel ada buku yang namanya buku Kabalah. Buku Kabalah adalah pendamping Alkitab ketika Alkitab tidak bisa menjawab. Kabalah 153 itu punya arti Bapak Ibu. 153 artinya adalah Ani Elohim. Katakan sama-sama saya. Ani Elohim. Artinya apa? Akulah Tuhan. Amin. Jadi nggak usah pakai B1, apalagi B2. Aduh. Itu membangkitkan selera makan. Jangan. Jadi B153 GBU. Kenapa? Ani Elohim. Kalau Tuhan di pihak kita, kita mengerti kehendaknya, jalan-jalannya kita ikuti, siapa yang bisa melawan kita? Yang setuju katakan amin. Simon anak Yohanes berbicara apa? Hei Simon, engkau penjala manusia. Paham sampai di sini? Saya berdoa hari-hari ini kita mengenal apa sih yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Jangan karpe dewe. Pokoknya Tuhan, pokoknya. Coba siapa gadis-gadis yang belum menikah di sini coba angkat tangan. 1. Cuma 1, 2, 3 udah mulai banyak. 4 cowok-cowok yang belum. Cowok. Ini pas cari aja di sini. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dengar baik. Gadis-gadis, cowok-cowok dengar baik. Jangan gampang menyerah. Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara. Amin. Jangan pulang naik busway ada yang nyenggol-nyenggol. Tuhan kalau kehendakmu jadi, jadilah. Jangan. Tuhan masih punya rancangan demi rancangan yang terindah. Amin. Yang amin yang belum menikah. Yang sudah menikah cukupkan apa yang ada padamu sampai maut memisahkan. Haleluya, puji Tuhan. Pulang ambil keputusan yang benar. Bahwasanya apa? Cari kehendak Tuhan. Bu, Pak, kalau hidupmu dalam kehendaknya, percayalah. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, sekalipun jalanmu itu menanjak, percayalah. Tangan Tuhan terlalu perkasa untuk memegang kita. Ingat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku Allahmu dan aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.